Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama kami Sinwar, Siniar Nahdlatul Ulama Aktual Religius, merawat jagat, membangun peradaban. Masih bersama kami berdua, ada saya Al-Abdan. Saya Sapawi Al-Jawi, Kita akan masih membahas mengulik tentang Jawara. Jawara ya. Seperti apa konsep Jawara yang sedang ditawarkan oleh PCM Ulangkat ya? Iya, Oh, iya. ini format pemimpin Langkat yang akan memimpin Kabupaten Langkat. Siapapun itu, laki-laki atau perempuan. Laki-laki pun jadi, perempuan pun jadi. Di dalam Islam tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan kan, Ya. melainkan ketakwaan. Baik tua maupun muda ya. Iya, Apalagi saat ini Indonesia akan menuju 2045 Indonesia Emas. benar. Dan walaupun perempuan itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bukan begitu kan? Di dalam Islam sendiri pun minal muslimin wal muslimat itu yang membedakannya itu adalah takwa kan, begitu juga dalam kepemimpinan begitu. Ya kan? Sehingga ya kita harus membuka juga ruang bagi Benar. siapa-siapa Berapa perempuan persen untuk ruang? bisa hadir memberikan Iya. bunga-bunga dalam pesta demokrasi yang akan kita sambut. Dalam dunia politik berapa persen? 3% ya? 30%. 30% keterwakilan perempuan. Nanti bisa dicek. Nah, hari ini hadir Siapa itu, Bang? yang mewakili perempuan yang dia itu konsen dan serius terhadap isu keperempuanan tentunya, dan dia juga bisa berkompetisi dengan laki-laki. Beliau ini sudah pernah menjadi pernah menjadi pengurus pusat dalam sebuah organisasi mahasiswa. Seperti aktivis Jadi, juga. Aktivis dia mantan seorang aktivis dan sampai sekarang dia aktif di dunia aktivis. Dia juga sekarang serius di apa namanya di dunia sosial juga, dia serius, dia mengadvokasi banyak masyarakat marginal. Namanya adalah Aini Maimanah. Tepuk tangan. Selamat datang Kak Aini. Terima kasih. Apa kabar, Kak? Baik, agak grogi saya. Dan Gregor Sehat. Sehat anak muda. Jadi gimana Bang Pawi? Ini Kak Aini ini kan luar biasa nih, sosok wanita inspiratif juga ya di Iya. Langkat ya. Kalau dilihat sejarah hidup Kak Aini nih, dia ini wanita tangguh saya pikir. Tidak bisa semua wanita itu bisa bermental seperti dia ini. Maka kemudian kalau misalnya ada perempuan, yang pertama sekali yang harus ditiru adalah karakter kekuatan dia ini terhadap cobaan-cobaan yang menimpa dia bertubi-tubi. Seperti Tan Malaka bilang itu lah ya, terbentur ya. Terbentur. Ya benar, karena memang manusia seseorang itu akan kuat karakternya dari itu kan, dari pengalaman pahitnya hidup ini kan. Ini yang dialami Kak Ain. Kok jadi macam ini? Ya, jadi ini Kalian. gimana pada Kak Aini ini? Jadi kayak gitu Kak Ain. Curhat. Curhat pula Kak Ain. Kami manggilnya Kak Ain ya, karena Kak memang Ain. Kak Ain ini juga sama orang-orang pergerakan di Kabupaten Langkat ini dekat, akrab, terutama kepada Sudah nggak asing lah namanya. Iya, nggak asing lagi di Cipayung Plus juga nggak asing, di organisasi masa Ormas OKP, nama Kak Aini Maimanah di Kabupaten Langkat ini udah santer terdengar gitu. Gimana Kak Ain? Apa aktivitas hari ini? Ya, macam gitulah. Masih puasa ya? Masih puasa, Bang. Masih puasa, masih percaya puasa? Masih percaya puasa. Masih percaya puasa itu menyehatkan, Masih menambah menganggap kecantikan. puasa itu kewajiban. Kewajiban. Apa lagi yang perlu kita ulas dari Kak Ain? Karena soal banyak nih, karena dia penuh dengan pengalaman. Ya karena pengalamannya itulah kita gali dan potensinya itu kan. Karena kan kita apa namanya, kita matching kan dengan visi kita hari ini kan. Kak Ain kan hari ini kan temanya, sebelum kita tadi take video tadi kan Kak Ain tanya kenapa memilih Jawara, kan itu kan dari kalian. Iya, karena memang dari rumusan diskusi kami kemarin itu memang Jawara ini memang tipe kepemimpinan yang cocok untuk Kabupaten Langkat ini, karena kultur Kabupaten Langkat ini memang apa namanya sangat beragam ya kan. Walau pada dasarnya kan suku yang ada di Kabupaten Langkat ini mendominasi adalah Melayu. Hari ini kan sudah majemuk ya. majemuk. Jadi harus pemimpinnya itu harus benar-benar adil menurut semuanya.
jujur menurut semuanya kan. Tidak hanya Berbagai berdasarkan satu kultur. golongan, satu suku, satu agama saja. Wibawa dan religius bukan hanya mewakili agama-agama tertentu kan. Ada Islam, Kristen, Protestan dan segala macam yang agama yang diakui di dunia. Nah, format pergerakan itu kain, kami butuh sumbangsi syarat gitu. Kami kan cuman merumuskan jawara itu. Jadi kan perspektif kain itu gimana jawara itu yang dikatakan jujur, adil, kemudian amanah tadi, wibawa, apakah Amanah masuk ya? amanah masuk Amanah dong, masuk. karena amanah itu bisa dikatakan ini bagaimana. Udah ada nyenggol-nyenggol dikit nih. Ada sikit-sikit nih nyenggolin. Nah, chemistry ya. Dapat, makanya ini yang berhak menjawabnya mungkin Kain nih sebagai seorang yang amanah di dalam jawara itu gitu. Silakan Kain. Bagaimana Kain bisa menjelaskan? Iya, terima kasih Bang Pawi, Bang Abdal. Masih puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak silam. Jadi sebenarnya kan kalau ciri-ciri pemimpin menurut Rasulullah itu kan memang 4 ya. Siddiq, Iya. amanah, tabligh, patonah kan gitu. Jadi jawara ini mungkin juga diadopsi dari sifat-sifat Nabi tersebut kan begitu. Ini perkiraan saya nih, tapi Iya. mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau memang sudah merujuk ke sifat kepemimpinan Rasulullah, saya pikir jawara ini sudah mengadopsi seluruh keinginan dari masyarakat Langkat. Keinginan masyarakat. Nah, jadi harapannya memang pemimpin Langkat ke depan itu memilikilah sifat-sifat yang ada dalam jawara ini, karena Nabi juga memang mengusung 4 itu kan. Iya. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan juga hari ini dari jawara itu juga ditambah lagi, karena memang kalau berakhlak ini juga kan sudah slogan pemerintah. Ya kan. Iya benar. Hari ini kan akhlak itu kan nomor 1, attitude. Jadi setinggi apapun pendidikan, setinggi apapun jabatan, ketika memang akhlak atau attitude yang tidak ada juga kan tidak ada gunanya kan begitu. Jadi di atas ilmu itu kan ada adab. Makanya akhlak dan attitude itu adalah nomor 1 kalau menurut saya. Nomor 1 ya. Nomor 1. Nah itulah gunanya pendidikan anak itu dari awal yang diajarkan itu sebenarnya kan bukan tulis baca, tapi akhlak. Nah ketika akhlaknya sudah terbentuk, maka mau jadi apapun dia ke depan, cita-citanya, keinginannya apa, mau sekolah di mana, ya dia akan dengan mudah menghadapi dunia ini ke depannya. Karena kan masa depan nanti tidak sama dengan dunia kita hari ini. Jadi ketika kita sekarang menghadapi dunia Android, masa kecil kita dulu kan bukan. Iya. Nah begitu juga anak-anak kita ke depan nanti yang dihadapi bukan Android lagi, kita nggak tahu apa. Makanya kan yang mereka butuhkan adalah akhlak itu tadi. Ketika akhlak sudah tertanam dalam dirinya, maka seperti apapun yang akan dia hadapi, mau jadi apapun nanti ke depan, yang masa depan Indonesia, masa depan Langkat, insya Allah baik-baik saja ketika memang akhlak itu sudah ditanamkan ke dalam diri anak-anak. Jadi saya rasa udah tepat banget nih jawara ini, udah nggak ada celah tidak baiknya gitu. Nah kalau ini bisa dikembangkan, ini benar-benar bisa dijalankan, diamanahkan kepada pemimpin ke depan, ya saya pikir Langkat akan terus baik-baik saja dan terus maju. Iya. Gitu. Gitu Lang. Jadi memang adab di atas segalanya ya Kak Ain ya, karena pendidikan itu yang kan di dalam pendidikan itu kan ada ada 3 elemen yang harus ada di dalam pendidikan itu Abdal. Itu yang kemarin aku lupa menyampaikannya juga kan. Dia itu harus ada tadib, ada ta'lim, dan ada tarbiyah. Tadib itu mengajarkan adab, ta'lim itu mengajarkan ilmu, tarbiyah itu mendidik. Jadi kalau misalnya cuman ta'lim aja, ya itu kan lahir cuman pinter aja kan Kak. Pinternya banyak kan, kalau sekarang kan banyak orang yang gelar S3 sampai bahkan, tapi perlakuannya juga sama kayak anak-anak Etikanya SD. kurang, adabnya kurang, Etikanya akhlaknya juga kurang ya. Ya ada unsur ta'dib, ta'lim dan tarbiyah ini harus ada di dalam sistem pendidikan itu. Benar kata Kak Ain. Nah, itu yang Lang kira-kira. Ya, kira-kira gitulah Bang. Ya hanya saja kan Kak Ain, sejauh mana Kak Ain melihat pendidikan akhlak ini telah Iya, telah teraplikasi di masyarakat kita, terutama di Kabupaten Langkat. Karena kita ini bicara untuk ke depan. Kalau kita bicara hari ini, ya kalau kita lihat saja kampus-kampus pendidikan tinggi sudah mulai banyak. Iya. Artinya persiapan SDM untuk Langkat ke depan sudah lebih maju. Nah, itu bagaimana menurut Kak Ain? Iya, jadi pendidikan akhlak ini kan diawalin dari rumah sebenarnya kan. Dari rumah ya. Nah, jadi kan kalau bahasa istilah Arabnya itu al-ummu madrasatul Madrasatul ula. ula ya kan. Jadi ibu adalah pendidikan pertama bagi Iya. anaknya, sekolah pertama bagi anaknya. Makanya ketika anak masih ada ibu mungkin dia lebih stabil ketimbang
dia cuman ada ayah, ibunya nggak ada gitu ya. Makanya kalau laki-laki mungkin kehilangan ibu, dia cepet-cepet cari ibu baru gitu ya. Mungkin merujuk ke istilah itu ya. Tapi kalau kebalikannya, mungkin kalau anak kehilangan ayah, ibunya masih ada, dia lebih kuat. Karena Anak apa? kehilangan ayah karena Maksudnya, ada ibunya. iya, masih ada Dia lebih ibunya, bertahan ke dia ibu tidak ya. cepat mencari ayah lagi gitu. Tapi kebalikannya kalau ayah yang kehilangan anak yang kehilangan ibunya, mungkin ayahnya akan cepat mencari ibu lagi begitu. Kemungkinan ini argumentasi kami yang kuat nih untuk cepat-cepat cari ya gantinya. Mungkin karena memang ibu tadi adalah benteng ya, benteng pertama sekolah dia. pertama bagi anak, dan itu memang harus dijaga sekali kan. Makanya pendidikan pertama anak itu setelah rumah, lingkungan, ya pendidikan sekolah, pendidikan anak usia dini mulai dari PAUD, TK. Iya. Nah itu juga yang melatar belakangi saya dari dulu mendirikan sekolah PAUD itu. Oh iya, ada PAUD PAUD ya. di dekat Jadi rumah memang kayaknya. dasarnya ke situ. PAUD apa Kak? PAUD Al-Amanah. Al-Amanah ya. Aini Maimanah. Aini Maimanah, amanah. Itu hashtag tuh, amanah. Amanah. Ya, jadi karena dari lingkungan rumah masuk ke pendidikan sekolah itu kan sudah lingkungan luar sebenarnya. Makanya ketika dia ditempatkan di sekolah PAUD yang juga menjaga akhlak dan attitude tadi, insya Allah mudah-mudahan ketika dia melanjutkan sekolah ke pendidikan selanjutnya sudah terbina, tertanam ya kan. Dibekali Iya, sudah ada bekal akhlaknya gitu. Yang minimal ketika jumpa orang tua hormat, Iya. tahu ketika ngomong sama orang tua gimana. Itu kan sudah sangat minimal gitu ya kan. Iya. Karena sekarang nih kadang nggak kayak kita dulu lah waktu kecil ya kan. Kalau ada orang tua ngumpul kadang kan kita segan mau gabung. Iya. Tapi kalau anak sekarang kadang kan masih mau Main lari aja pun dari situ begitu. ya Nah, kan? itu kan akhlak, bagian akhlak terkecil sebenarnya. Nah itu Iya. juga harus kita tanamkan ke anak-anak mulai dari sikap-sikap yang terkecil gitu sampai nanti akhlak-akhlak yang memang harus benar-benar dijaga sesuai dengan usia gitu ya kan. Karena memang katanya kalau di kita ini, di negara kita ini memang nggak ada, misalnya antri, nggak ada belajar tentang antri kan. Iya benar. Cuman kalau di beberapa negara luar kabarnya kan misalnya antri itu memang diajari gitu. Makanya kalau kayak kita ini kan sulit melihat antri itu kalau nggak di pom Sama buang bensin. sampah sembarangan. Itu juga Kan tuh adab juga ya enggak? adab yang juga harus diingatkan ke anak-anak. Kadang di jalan raya buang sampah itu kan harus diingatkan. Ini masalahnya di Dari dalam mobil. buka kaca, buang botol kosong. Suka aja kan, buang aja Nah, gitu. itu kan yang adabnya memang harus diajarkan ke anak-anak Diterapkan agar dari jangan kecil ya. agar jangan seperti itu tuh jadi kebiasaan. Kalau di Jepang itu bahkan sampai seni meminum teh aja itu diajarkan. Iya. Adab meminum teh, orang itu kan adab minum teh itu. dari Minum teh coach makna apa ya? filosofinya disitulah orang itu bisa berdiskusi keluarga, bersantai. Ada adab meminum teh. Luar biasa kan, itu aja dia bahkan yang terkecil. Karena memang Jepang itu soal Adab. attitude memang nomor satu. Terus itu kan pendidikan kan, berarti memang Kak ini memang dari pendidikan sudah serius kan. Hari ini juga lagi menamatkan program Pascasarjana ya, bidang Insya pendidikan. Allah mudah-mudahan. Kemudian dia sebagai foundernya PAUD juga, jadi memang serius di pendidikan. Dan beliau juga serius dengan aktivitas sosial, ya kan Kak kan, mendampingi Kebetulan pekerja sosial. kelompok apa? Tapi bukan orang solidasial kan? Iya, mendampingi kelompok penerima manfaat ya Kak. Iya. juga Itu kan bagian. lebih kepada perubahan pola tingkah laku. Itu sejauh mana Kakak udah bergerak menuju situ? Jadi memang konsentrasinya di pekerja sosial ini kan memang bagaimana mengadvokasi ibu-ibu agar pemikiran mereka itu tidak monoton hanya di masalah bantuan uangnya, tapi bagaimana mereka bisa pertama memanfaatkan uangnya, kemudian merubah pola pikir mereka agar jangan hanya mengharap dari bantuan gitu, tapi bagaimana mereka bisa menciptakan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Karena tidak selamanya kita hidup itu harus mengharapkan bantuan. Gitu kan. Kalau bagaimanapun juga Islam mengajarkan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi ketika kita mengatakan diri kita kaya, insya Allah doanya akan kaya kan gitu kan. Kita mampu, insya Allah kita mampu. Nah ketika kita mengatakan diri kita miskin, ya mungkin itu jadi doa ya kan. Makanya selamanya mungkin akan berada di bawah garis kemiskinan. Makanya pola pikir itu yang kita advokasi ke ibu-ibu supaya bagaimana caranya jangan hanya berpaku mengharapkan bantuan, tapi bagaimana menciptakan sesuatu yang bisa menghasilkan uang untuk kehidupan keluarga dan anak-anak. Membangun kemandirian juga. Iya, kemandirian dari ibu-ibu itu. Jadi kakak ini lebih serius di membangun pola pikir ya. Benar. Itu membangun manusia ini Pertama kan. itu pola pikir kita kan. Ketika kita mampu berpikiran positif, ya insya Allah hasilnya positif. Hasilnya positif. Itu lang.
Ya, karena kan gini juga kan Kak. Kalau kita lihat hari-hari ini itu tadi banyak yang cengkal juga Kak. Kalau kita bicara sekolah aja tadi lah Kakak bilang pendidikan itu dini itu di sekolah kan. Dari keluarga ke sekolah. Tapi banyak hari ini kita lihat orang-orang tua ini seperti menitipkan begitu saja ke sekolah-sekolah. Mungkin Kakak ini juga merasakan karena Kakak ini juga punya PAUD tadi. Nah, ini juga yang apa ya, menjadi mungkin entah penyakit, entah kultur baru di kehidupan kita. Iya. Bagaimana Kak ini menyikapi? Iya, kalau itu memang mayoritas kayaknya ya. Kayak nitipkan anak aja Iya, gitu. seperti mengurangi beban jaga anak Ah, di rumah. iya, kebanyakan Apalagi sekarang sekolah banyak yang udah kayak SDIT itu udah sampai sore gitu Iya, kan. Jadi memang sudah di sekolah hampir seharian waktu anak-anak tadi. Jadi banyak orang tua mungkin menganggap ini lebih baik dititipkan di sekolah supaya ya setidaknya dia bisa belajar kan begitu kan. Iya. Ya satu sisi tidak ada salahnya juga ketimbang dia harus bermain-main di rumah dengan lingkungan yang mungkin tidak terkontrol. Lebih parah ya. Nah, lebih parah lagi kalau dia dititip di sekolah, otomatis kan ada yang menjaga, ada yang bertanggung jawab lah kita bilang, ada guru yang bertanggung jawab Iya, benar. untuk mendidik ataupun ya minimal mengajarkan hal-hal baik lah gitu ya kan kepada anak-anaknya lebih terjaga. Walaupun sebenarnya tetap nanti ketika pulang ya tetap rangkulan orang tua itu kan nomor satu. Iya, Untuk mempertanyakan kembali ngapain tadi di sekolah. Belajar gitu. apa, Belajar gitu ya. apa itu anak-anak kan Iya, senang gitu tetap ditanya juga itu kan ya harus tetap ada harus sentuhan-sentuhan ditanya itu gitu ya kan. harus tetap selalu. Iya, sentuhan pertanyaan yang memang ditunggu-tunggu sebenarnya. Iya. Jadi sama kawannya gimana gitu kan. Jadi hubungan emosional orang tua dan anak itu terjalin gitu Iya. kan. Tidak hanya sebatas oh ibu anak zaman sekarang ini kan kalau sekedar ibu anak ayah anak kan seperti ada jarak ya kan. Tapi ketika kita memposisikan mungkin sebagai teman gitu ya, tapi ya teman kalau anaknya masih terlalu kecil ya teman dengan jarak usia jauh gitu kan. Jadi anak-anak juga lebih legowo untuk cerita dan jangan dibatasin gitu juga anak cerita gitu kan. Kadang-kadang misalnya nih anak saya gitu ya kan, dia tuh mau cerita misalnya tadi di sekolah digangguin teman laki-laki gitu ya kan, dicagilin atau apa. Nah itu memang kita buka ruang selebar-lebarnya dia untuk cerita supaya kita tahu. Ketimbang kita nggak tahu dia dicagilin teman laki-laki kan begitu. Nah, jadi dengan kita tahu kita mungkin bisa ingatkan ke gurunya kan begitu. Jadi jangan membatasi anak-anak langsung bilang oh nggak boleh kayak gitu, jangan sampai begitu. Nanti dia takut untuk cerita lagi. Nah, jadi membuka ruang selebar-lebarnya untuk anak agar mau bercerita. Sehingga komunikasi ini sangat penting ya kan, Komunikasi orang tua dialog. dan anak supaya dia nggak takut untuk bercerita. Jadi kita tahu solusinya. Ya minimal ikhtiar kita lah sebagai orang tua ya kan. Supaya Tetap juga lebih baik lah kehidupan. keterlibatan orang tua tetap juga kan, nggak Sangat, bisa sangat. dilepaskan Nggak gitu aja bisa. kan. Iya. Kayak yang Alang bilang tadi kan dilepaskan gitu. Memang banyak juga orang tua kayak gitu kan, karena juga dia sibuk Kerja apa segala macam kan. suami istri kerja kan, jadi titiplah anak kan gitu. Nah, Sama tetap istri juga kayak bapak lah ya. tetap juga harus melibatkan orang tua ya, minimal Karena dia sentuhan-sentuhan nanya-nanya. hati itu kan. Nanya-nanya apa yang dilakukan di sekolah kan gitu. Itu pendidikan Kak. Terus apa namanya bidang sosial Kak ini. Terus di bidang politik. Nah, Kakak juga beberapa kali pernah juga menjadi peserta politik, pernah ya kemarin ya waktu Pernah jadi peserta ya? pernah jadi peserta di kontestan pernah. Oh. Di udah lama tuh, udah tahun 2012 ya. Masih gadis. Si gadis ya. Sekarang pun gadis ya. Nah, tetap gadis selamanya kan. Gadis selamanya. Walaupun seluruh dunia ini sudah tidak ada gadis, Kakak tetap gadis. Berarti nggak laku-laku lah ya. Berarti ketertarikan politik kakak ini Iya, udah sangat kental lah ya. Sangat kental ya. Karena kan memang apa namanya kakak ini kan memang di tempat dia ditempa itu memang pertarungan politik itu memang sering dialaminya, dirasainnya gitu ya kan Kak. Ya, coba Kakak cerita. Iya, jadi memang pernah ikut dalam kontestasi peserta pemilu, pernah juga mencoba beberapa kali panitia pemilu gitu ya. Oh iya, benar. Nah, Iya, itu benar. juga Penyelenggara ya? tapi memang belum ada rezekinya gitu kan di situ. Mm-mm. Ya sebenarnya kan kalau ilmu politik ini kan ilmu apa? Ilmu otak-atik ya kan. Otak-atik dan Jadi selama jago pengalaman ya. selama jago ngotak-atik akan aman lah di politik. Jalannya bareng tuh ya. Jalannya bareng tuh. Jalanlah barang tuh. Nah kalau nggak bisa ngotak-ngatik nggak usah terjun ke politik Politik. katanya gitu ya kan. Jangan Harus- baper ya. Ya harus jago otak-atik. Itu tadi mental tuh harus kuat juga. Mental head. Jadi kalau perempuan mentalnya harus mental laki-laki.
Makanya Jadi saya agak mengadopsi beberapa sifat laki-laki supaya ada dalam diri saya. Makanya itu sahabat Sunuar ini satu dari sekian banyak orang yang jarang ditemui nih, perempuan yang bertarung di politik yang sangat patriarki. Patriarki. Nah, jadi sangat karakter kelaki-lakian politik di Langkat ini sangat apa? Jadi bertarungnya ini luar biasa kalau misalnya memang mau terjun langsung. Mana tahu kakak ini mau berniat jadi calon bupati misalnya kan. Dia memang harus benar-benar bertarung mati-matian, head to head deh sama Ya, tapi kan karena itu tadi kakak ini udah terbentur, iya, tinggal terbentuknya lagi nih kan. Iya, tinggal terbentuknya. Makanya udah enaknya mainnya sebenarnya kan. Tinggal Harusnya. bagaimana harusnya. Ya kan Kak? Gimana Kak? Bener nggak? Insya Allah mudah-mudahan. Menurut kakak gimana ini apa namanya dinamika politik di Kabupaten Langkat lah ke depan? Ah iya benar gitu. Ini kalau dinamika menuju pilkada. Iya. Iya, Gitu karena yang dalam waktu dekat nih kan pilkada. Kalau dinamikanya saya lihat masih belum terlalu nampak ya. Masih ria-ria ya. Nah, masih ria-ria dan adem. Masih malu-malu kucing lah ya kan. Iya. Ini NU nih pertama kali mengakomodir yang malu-malu kucing tadi dimunculkan gitu. Iya. Supaya nggak malu-malu kucing lagi kan gitu ya kan. Tak malu-malu apalah namanya ya. Iya. Iya, jadi kalau sejauh ini saya lihat dinamikanya masih biasa gitu, belum terlalu. Tapi mungkin sebulan atau 2 bulan lagi barulah Akan kelihatan kan, ya. ria-rianya Kalau seperti apa. bercermin pada Pilpres kemarin Kak, kultur berpolitik masyarakat Langkat kita ini kayak mana menurut Kakak? Kalau masyarakat bawah gampang dipropaganda. Itu satu. Iya, masyarakat di atas duduk di warung kopi tepuk tangan ya kan. Iya benar. Jadi sebenarnya selama memang calon pemimpin yang ingin memimpin Langkat ini tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat Langkat, sebenarnya propaganda itu nggak akan terjadi. Iya. Kan? Jadi kan yang diharapkan masyarakat ini kan nggak banyak-banyak, yang penting bisa hidup enak. Benar. Kan, dalam segala Aman, nyaman, situasi dan apapun pekerjaannya dia enak gitu ya kan. Enak mengurus segala administrasi, surat menyurat gitu kan. Mempermudah segala hal yang berurusan dengan pendidikan gitu. Pokoknya enak lah, enak cari makan, Akses enak cari keadilan duit. Iya, mudah. keadilan juga. Dan pemerataan tadi akses kan. hukum juga baik begitu ya kan. Jadi kalau masyarakat bawah nih kalau proyek-proyek kan nggak ngerti gitu ya kan. Itu elit aja itu ya kan. Tapi kadang itu yang lebih sering diributkan ketimbang memikirkan gimana nih masyarakat bawah hidupnya ya kan. Yang ribut Jadi yang yang nggak masyarakat kebagian, atas Kak. iya lebih Yang ribut sibuk itu. nggak dapat fee, proyek ini nggak dapat apa segala macam. Nah masyarakat bawah yang hari ini masih bekerja serabutan yang Iya. penghasilannya hanya cukup buat makan itu gimana gitu ya kan. Itu sebenarnya yang harus dipikirkan. Padahal mereka Kebutuhan sederhana masyarakat aja bawah. kan. Iya, padahal mereka tuh paling enak gitu. Yang penting hidup mereka enak. Ha. Bisa makan enak, pekerjaannya menghasilkan hasil yang enak, anaknya Iya. sekolah enak kan begitu kan. Kebutuhan dasarnya itu Iya, terpenuhi. cuman itu yang mereka harapkan. Nah, kenapa nggak itu yang kita fokuskan gitu, kepentingan masyarakat ini, ketimbang kepentingan masyarakat atas gitu. Iya. Kita fokus di situ. Nah, selama masyarakat kita hidupnya sudah enak, ya aman-aman aja gitu kan. Tidak akan ada masalah gitu. Masyarakat juga pasti cinta sama pemimpinnya. Iya. Selama mereka memang betul-betul hidupnya layak gitu dan enak gitu. Iya. Gitu, Bang. Menurut Jadi saya sih begitu. apa namanya Kak? Itu kan kalau kita lihat dari dunia kiprah Kakak di dunia politik tadi kan, pendidikan juga tadi udah, terus sosial tadi kan. Terus Kakak juga kan terlibat di dalam peran-peran religius juga ya kan. Kayak apa namanya? Jadi dekat sama organisasi Islam juga gitu-gitu, membangun itu kan. Agar apa? Agar memang di Kabupaten Langkat ini mayoritasnya muslim kan begitu. Jadi memang citra muslim itu memang benar-benar harus kita erat, kita pegang dengan erat gitu. Ya kan? Kira-kira gitu kan, Kak. Baik, itulah perbincangan kita dengan Kak Aini Maimanah, tokoh perempuan yang luar biasa. Mungkin sebagai closing statement ya, Kak, yang ingin Kak sampaikan ke netizen. Silakan, Kak. Untuk masyarakat Langkat yang lebih baik, mari bersama kita cerahkan Langkat bersama amanah. Mantap. Bersama amanah ya, Kak? Iya, harus amanah gitu. Karena Harus kuncinya amanah. amanah. Harus amanah biar tercerahkan. Terima kasih Kak udah hadir di forum kami ini, di ruang podcast ini. Insya Allah ke depan podcast ini sebagai media publikasi yang mencerahkan masyarakat dalam berdemokrasi khususnya Kabupaten Ya. Langkat ya kan. Secerah Kak ini. Secerah Kak Ain, secerah cerita amanah. Iya. Terima kasih.
kami undur diri. Saya Sapawi Aljawi dan rekan Saya Alang Abdal. kami Sinwar Siniar Nahdlatul Ulama Aktual Religius. Allahumma fiqh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.